Farmakologi klinis untuk mahasiswa kedokteran semester 7. Farmakologi klinis adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari penggunaan obat pada manusia, mencakup mekanisme kerja, efek samping, interaksi obat, farmakokinetika, farmakodinamika, serta penerapannya dalam pengelolaan penyakit. Pada semester 7, fokus utama farmakologi klinis adalah pengintegrasian teori dasar farmakologi ke dalam praktik klinis untuk pengelolaan pasien secara efektif dan aman. 1. Konsep dasar farmakologi klinis. A. Farmakokinetika, absorpsi, proses penyerapan obat dari tempat administrasi, oral, intravena, subkutan, ke sirkulasi sistemik. Faktor yang memengaruhi pH lambung, makanan, bentuk sediaan obat. Distribusi, perpindahan obat dari darah ke jaringan tubuh. Dipengaruhi oleh ikatan dengan protein plasma, misalnya albumin. Kelarutan obat dalam lemak, lipofilik, hidrofilik. Metabolisme, proses biotransformasi obat, terutama di hati. Fase I, reaksi oksidasi, reduksi, atau hidrolisis, enzim sitokrom P450. Fase 2, konjugasi untuk meningkatkan kelarutan air, glukoronidasi, sulfasi. Ekskresi, eliminasi obat dari tubuh melalui ginjal, hati, atau paru-paru. Penting dalam menentukan waktu paruh, half-life, obat dan frekuensi pemberian. B. Farmakodinamika, mekanisme kerja obat. Interaksi obat dengan reseptor, enzim, atau saluran ion. Agonis, mengaktifkan reseptor. Antagonis, menghambat reseptor. Efek obat, efek terapeutik, efek yang diinginkan. Efek samping, efek yang tidak diinginkan, ringan hingga berat. Indeks terapeutik, rasio antara dosis toksik dan dosis efektif obat. Semakin kecil indeks terapeutik, semakin tinggi risiko toksisitas. 2. Kategori obat berdasarkan sistem tubuh. Pada semester 7, mahasiswa mempelajari berbagai kategori obat berdasarkan penyakit atau sistem tubuh tertentu. A. Obat sistem kardiovaskular, antihipertensi. Contoh, S-inhibitor, enalapril, ARB, losartan, beta-blocker, metoprolol. Mekanisme, menurunkan tekanan darah melalui berbagai jalur, penurunan resistensi perifer, penurunan volume darah. Antiaritmia, contoh, amiodarone, lidocaine. Mekanisme, mengatur kembali ritme jantung abnormal. Antikoagulan, contoh, warfarin, heparin, DOAC, rivaroxaban. Mekanisme, mencegah pembentukan trombus dengan menghambat faktor koagulasi.
B. Obat sistem respirasi, bronkodilator, contoh, salbutamol, short acting, salmeterol, long acting. Mekanisme relaksasi otot polos saluran napas melalui stimulasi beta-2 adrenergik. Steroid inhalasi, contoh, budesonide, flutikasan. Mekanisme mengurangi inflamasi saluran napas pada asma atau PPOK. Antihistamin, contoh, loratadin, cetirizine. Mekanisme menghambat reseptor H1 histamin, mengurangi gejala alergi. C. Obat sistem pencernaan, antasida, contoh, aluminium hidroksida, magnesium hidroksida. Mekanisme menetralkan asam lambung. Proton pump inhibitor, PPI. Contoh, omeprazol, pantoprazole. Mekanisme menghambat pompa proton di sel parietal lambung. Menurunkan produksi asam. Antiemetik, contoh, ondansetron, metoklopramid. Mekanisme menghambat reseptor serotonin atau dopamin. D. Obat sistem saraf, analgesik, contoh, paracetamol. NSAID, ibuprofen, opioid, morfina. Mekanisme mengurangi nyeri melalui berbagai jalur, penghambatan COX, pengikatan reseptor opioid. Antiepilepsi, contoh, phenytoin, valproat, lamotrigin. Mekanisme menstabilkan membran neuron, mengurangi aktivitas eksitasi. Antidepresan, contoh, SSRI, fluoxetine, SNRI, venlafaxine. Mekanisme meningkatkan neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin. 3. Interaksi obat, interaksi farmakokinetik, absorpsi. Obat antasida menghambat absorpsi antibiotik, misalnya tetrasiklin. Metabolisme, induksi enzim, misalnya rifampicin meningkatkan metabolisme warfarin. Interaksi farmakodinamika, sinergisme. Dua obat memperkuat efek satu sama lain, misalnya kombinasi antibiotik. Antagonisme. Satu obat mengurangi efek obat lain, misalnya NSAID mengurangi efek antihipertensi. 4. Efek samping dan toksisitas. Efek samping ringan, pusing, mual, alergi kulit ringan. Efek samping berat, reaksi anafilaksis, gagal hati, aritmia berat. Toksisitas, toksisitas paracetamol, kerusakan hati. Toksisitas digoksin, gangguan ritme jantung. 5. Terapi berdasarkan kasus klinis. A. Penanganan hipertensi, obat lini pertama, S-inhibitor atau ALB. Kombinasi dengan diuretik jika tekanan darah tidak terkontrol. B. Pengobatan diabetes mellitus, metformin sebagai obat lini pertama.
tambahan sulfonilurea atau insulin jika diperlukan. C. Penanganan infeksi, antibiotik berdasarkan sensitivitas bakteri, contoh, amoksisilin untuk infeksi saluran napas atas. 6. Praktik klinis farmakologi, studi kasus, membuat resep untuk pasien dengan penyakit tertentu. Menghitung dosis obat berdasarkan berat badan atau kondisi pasien. Pengawasan obat. Pemantauan kadar obat dalam darah untuk obat dengan indeks terapeutik sempit, misalnya digoxin, warfarin. Edukasi pasien, cara penggunaan obat. Efek samping yang harus diwaspadai. 7. Etika dan regulasi, penggunaan obat secara rasional, memberikan obat yang tepat untuk indikasi yang sesuai dengan dosis yang benar. Pencegahan penyalahgunaan obat. Mengawasi penggunaan obat yang berpotensi disalahgunakan, misalnya opioid, benzodiazepin. Farmakologi klinis adalah pilar penting dalam kedokteran yang menghubungkan teori dengan praktik untuk memastikan pengobatan pasien yang aman dan efektif.